Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari angkat tanganmu sama-sama sing. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, Yesusku, Kau ku cinta. Kita masuk ke hadirat-Nya Maha Kudus. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Selama-lamanya Kau yang layak ditinggikan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kami beri hormat bagimu, kami beri syukur kami bagimu Tuhan. We give you praise. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan memimpin langkah kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhan layak
teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Oh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Berapa di antara saudara hari ini percaya jika engkau ada sampai hari ini melewati hampir 2 tahun di musim pandemi, hanya karena Tuhan yang pegang tangan kita, hanya karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis, saudara. Bukan karena Anda baik dan saya baik kita mengalami kasih-Nya sampai hari ini, tapi semata-mata kebaikan-Nya, kemurahan-Nya. Ada tangan yang kuat yang menuntun Anda dan saya, tidak pernah dilepaskan, tidak pernah dibiarkan. Dia selalu memegang teguh hidup Anda dan saya, keluarga kita. Apapun terjadi, kita selalu tahu Bapa kita luar biasa. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan sebagai pernyataan hati iman kita bahwa Tuhan, jika bukan Engkau yang pimpin aku, Tuhan, aku tidak akan punya kekuatan untuk berjalan. Tapi hari ini penyembahan dan doa, pernyataan iman kami, Tuhan pimpin kami, bimbing kami. Mari sekali lagi katakan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, Yesus membimbing jalanku, selamanya. We give you praise, wonderful Savior. You are worthy to be praised, oh God. Kau layak menerima semuanya. Tidak ada yang seperti Engkau. Thank you, Father. Biar urapan kuasa-Mu sedang mengalir ketika kami sedang menyembah. Ada kesembuhan sedang terjadi, ada pemulihan, ada perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan. Dan biar firman Allah boleh menguatkan, membebaskan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amen. Hari ini dengan tema yang diberikan bahwa kita menjadi kuat di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, saudara. Menjadi kuat itu pilihan, bertahan itu pilihan. Kalau kita bertahan saja tapi kita tidak menjadi kuat, kita tidak punya tenaga,
kekuatan untuk melangkah, step up. Tapi kalau saudara bertahan, survive. Saudara, survivor. Ada orang bilang, oh dia cancer survivor. Dia orang yang sudah menang atas cancer, melewati cancer, tapi dia boleh melewati dan menang, saudara. Sebab itu dikatakan survivor. Atau yang mungkin ada juga dia survivor cancer, tapi dia sedang bertahan, tapi bukan mundur. Bertahan di tempat, sedang mengalami kesulitan, tapi dia tidak undur. Yang pasti orang yang bertahan, dia punya tekad untuk maju. Setuju, boleh katakan amin. Nah, dalam segala situasi yang sulit, di tengah kelemahan, di tengah kesulitan, apa yang membuat kita bisa kuat untuk bertahan dan untuk maju, saudara? Kalau kita juga hanya di tempat terus, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Allah menyertai ketika kita mulai bertindak dengan iman, saudara. Firman Allah berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat ini sudah sering sekali kita baca, saudara. Dikatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Jadi saudara, salah satu standarnya yaitu menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau siapa orang yang dapat mendapatkan kekuatan baru? Kalau kita wait upon the Lord, kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan adalah satu sikap hati dan pernyataan yang sangat ekstrim. Saudara, artinya kita tunggu, pengen banget ketemu Tuhan, pengen banget rasanya berjumpa dengan Tuhan, pengen banget berdoa, pengen banget rasanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu adalah hal yang kita nantikan. Saudara pernah nggak lihat di YouTube ya? YouTube ada kisah-kisah tentara-tentara, misalnya tentara Israel yang mereka pergi berperang ke satu negara yang sedang konflik, dan para tentara itu pulang, biasanya kadang mereka ingin kasih surprise buat anaknya yang mungkin kadang 3 tahun gak ketemu. Ada yang dari lahir bayinya itu dia belum pernah lihat karena dia ada di medan perang. Dan ketika dia pulang, bayinya itu sudah di sekolah, saudara ya. Jadi yang kena surprise tuh mamanya, nangis kaget. Tapi ada yang anak yang diketemu dari kecil sama dedinya. Kemudian dedinya pergi berperang dan lama gak datang-datang, saudara. Sampai anaknya itu mungkin dari SD kelas 4 misalnya, tiba-tiba sudah SMP 3, jadi sudah lebih besar, lebih ngerti, tapi merindukan papanya dan gak pernah ketemu karena memang ada tugas, saudara. Saudara, kalau kita lihat di YouTube itu sering nangis, saya juga sering sedih ya, maksudnya terharu ketika anaknya lagi main basket di sekolahnya dan dia udah kenal papanya karena memang sudah kenal sebelum papanya pergi lanjut untuk bertugas, saudara. Dan kemudian ketika papanya, anaknya dapat piala mungkin ketika di basket, dan ketika ditepuk dari belakang dia kaget karena ternyata papanya yang masih pakai seragam, masih pakai tentara, baju tentara, dan anaknya histeris luar biasa, saudara. Itu artinya, saudara, anaknya itu udah lama banget menantikan bapaknya. Betul, saudara? Kalau dia ya menantikan sih menantikan, tapi kalau tidak benar-benar pengen, saudara, Tuhan ada pun, hadiratnya ada, mujizatnya saudara lihat atau apapun, saudara tidak akan wow gitu. Nggak akan ada rasa sesuatu yang aduh Tuhan kok luar biasa. Atau saudara mengalami Tuhan ketika engkau menyembah, ketika engkau berdoa dan engkau merasakan perjumpaan ilahi, itu akan menjadi hal yang sangat biasa. Karena memang menanti tetapi memang tidak terlalu. Sebab itu firman Allah berkata, orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat apa? Kekuatan baru, recharge again. Kalau kita mencatat bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru, bukan kekuatan hari kemarin, saudara. Bukan kekuatan yang sudah basi, saudara. Tapi dikatakan kekuatan yang baru, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa bagi Anda dan saya yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Anda dan saya akan mengalami ketika Anda tidak punya jalan keluar, ketika Anda sepertinya sudah tertutup jalan, sudah mentok, saudara. Anda akan mengalami seperti diberi kekuatan yang baru, saudara. Ketika Anda mengharapkan Tuhan, wait upon the Lord, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, mereka akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara.
Kita tahu cerita tentang burung Raja Wali. Dia bukan burung yang biasa seperti burung-burung gagak, burung-burung yang lain. Dia terbiasa terbang di ketinggian yang tinggi, saudara. Bahkan dikatakan bahwa pernah terlihat burung Raja Wali itu terbang sejajar dengan ketinggian pesawat, saudara. Saking tingginya, saudara. Dan dia tidak pernah takut dengan badai. Justru badai itu menjadi cara salah satu untuk dia terbang tinggi. Jika angin hanya sepoi-sepoi saja, dia tidak pernah akan mendapatkan power, tenaga yang baru untuk melejit lebih tinggi lagi. Tapi justru dengan adanya badai, di situ kekuatannya itu benar-benar boleh dia lakukan, saudara. Dikatakan bahwa ketika dia melihat badai, dia akan merentangkan tangannya, saudara. Dan kemudian dia mulai melihat arah angin dan dia mulai terbang tinggi. Ketika dia rentangkan tangan, saudara, dengan sendirinya dia akan terbang di atas badai, saudara. Ketika saudara mulai menyerah kepada Tuhan, ketika saudara mulai surrender kepada Tuhan, Anda akan melihat Anda akan terbang. Bahkan badai itu masih mengamuk, justru membuat saudara melejit tinggi, saudara. Sebab itu jangan pernah takut dengan badai. Itu media yang Tuhan pakai, saudara. Dan kemudian apa yang dikatakan tentang Raja Wali? Raja Wali ketika dia terbang, ada burung-burung yang lain yang berusaha untuk mengganggu dia. Ada gagak yang berusaha untuk berteriak-teriak, saudara. Kemudian yang kita tahu bahwa dia Raja Wali itu benar-benar kalau dia mau membalas atau menyerang gagak ini, artinya dia teralihkan daripada rencananya untuk terbang di atas badai. Karena gagak itu tidak bisa ada di ketinggian tertentu, saudara. Bahkan ada mungkin yang kita tahu bahwa Raja Wali dia nggak pernah main sama ayam, kalkun dan yang lain, saudara. Bukan kita katakan bahwa oh kalau kita anak Tuhan itu nggak usah main dengan orang-orang yang di bawah, bukan, saudara. Tapi kadang-kadang saudara, Anda dan saya seperti Raja Wali tapi terkecoh dengan masalah-masalah yang kecil. Gangguan-gangguan dari gagak, gangguan-gangguan dari ayam-ayam mungkin atau apapun kek, saudara. Yang penting bukan burung yang memang ada di ketinggian seperti Raja Wali. Kadang-kadang kita teralihkan, tapi Raja Wali ini dia tidak peduli, don't care dengan gagak, nggak peduli dengan burung-burung yang lain, saudara. Dia hanya tahu bahwa Raja Wali dirinya itu harus ada di ketinggian yang tertentu dan tidak ada burung yang lain yang dapat mencapai itu, saudara. Anda dan saya, ketika engkau naik tinggi ke atas gunungnya Tuhan, Anda akan mendapatkan, saudara, melihat keindahan, kemuliaan Allah, saudara. Karena engkau dan saya tempatnya ada di ketinggian gunungnya yang kudus. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang di Pekalongan adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan seperti Raja Wali. Yang setuju boleh lampaikan tangan, saudara. Katakan kepada iblis, nggak level. Nggak level. Ada orang menganiaya, mungkin ada orang mungkin yang jelekin Anda. Katakan, nggak level, iblis, engkau tidak bisa mengalihkan pandanganku. Gagak, no, no time for gagak. Tidak ada waktu. Kepahitan, kekecewaan, mungkin kesusahan, fitnahan, atau apapun itu. Katakan bahwa aku adalah Raja Wali. Tempatku di ketinggian, di gunung Allah yang kudus. Tempatku berjalan, terbang di atas badai, bukan di bawah bersama ayam, kalkun, dengan gagak. Tempatku dalam kemuliaan Allah. Dan saudara akan melihat kesulitan sesulit apapun Anda bisa hadapi. Karena Yesus berkata bahwa orang yang nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali, saudara, yang akan naik tinggi, saudara. Bahkan dikatakan Raja Wali itu sampai 20.000 kaki dia terbang, saudara. Jika engkau memberikan diri saudara ada di ketinggian, masalah sesulit apapun Anda bisa melihat dari atas dan melihat Yesus saya, kekuatan saya. Ada di antara saudara yang sedang sakit, ada di antara saudara yang divonis dokter. Saya pernah bersaksi bahwa dokter memvonis, bahkan kemarin saya dan suami kami kena COVID, dengan kondisi suami kena COVID yang cukup parah, saudara.
sekeluarga kami, tapi Tuhan itu sungguh kekuatan. Yang kami lakukan mengangkat tangan, menyembah Tuhan, dan mulai menaruh dalam pikiran saya, pikiran kami, bahwa kami ini ditentukan hidupnya oleh Tuhan, bukan oleh corona. Setuju boleh katakan amin. Hidup kami ini tidak ditentukan oleh siapapun. Kalau memang harus pulang, itu memang sudah selesai. Tapi kalau memang belum waktu pulang, mujizat masih terjadi. Kuasa Allah masih sanggup untuk didemonstrasikan. Ada berapa di antara saudara hari ini yang sakit, keluargamu sakit, engkau mengalami berbagai pergumulan. Anda dan saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Boleh melihat tangan-tangan dari tim Praise and Worship RTS yang sedang hadir di on site. Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan yang hadir, yang kita bisa lihat luar biasa. Saya percaya Anda dan saya diciptakan di tempat ketinggian. Sebab itu jika ada orang yang mengajak Anda, ayo berdoa, ayo ibadah, ayo melayani Tuhan, itu tempatmu. That is your place. Saudara, itu adalah tempatmu, habitat saudara. Hanya kekuatan di dalam hadirat Allah, gunungnya yang kudus, Anda sanggup menanti-nantikan Tuhan. Dan ayat selanjutnya berkata apa saudara? Dia katakan bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Yang terakhir, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, saudara. Bayangkan lari itu nggak lesu, nggak lemes, saudara. Lemes bisa, tapi dikatakan ada kekuatan. Recharge again, recharge again, recharge again, again and again. In the presence of the Holy Spirit, dalam hadirat kuasa Roh Kudus, ada kuasa, ada penghiburan, ada kekuatan, ada penyediaan Allah. Dan itu diberikan bukan hanya 1-2 orang. Setiap orang, keluarga besar jemaat Tuhan RTS, dan dimanapun, dari Makassar, dimanapun berada, Anda dan saya adalah target dari kuasa Allah yang mau didemonstrasikan oleh surga. Alkitab mencatat ketika Anda dan saya menanti, wait upon the Lord, Anda akan mendapatkan surprise. Anda akan melihat kemuliaan Allah. Anda akan melihat hal-hal yang tidak terduga. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Dan mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya orang percaya, anak Tuhan, Anda tidak boleh jalan di tempat. Kita harus bertindak, saudara. Masalah ada, jalan tertutup ada, keuangan mungkin lagi stuck, saudara. Semua orang mengalaminya, tapi jangan berhenti di sana. Mari step up, melangkah. Anda perlu ada tindakan iman dan berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Yesus yang luar biasa. Jangan pernah berkata kepada masalah, jangan berkata kepada Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat tangan kanan dan katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Ketika engkau mendeklarasikan perkataan iman, engkau akan melihat mujizat terjadi. Engkau akan melihat pembalikan keadaan. Engkau akan melihat yang tertutup, open doors. Engkau akan melihat bilur-bilur Yesus, darah Yesus mengalir dan menyembuhkan Anda. Engkau akan melihat setiap doa-doa yang sudah lama, satu demi satu akan terjadi penggenapan. Dan engkau akan berjalan meregangkan sayapmu dalam penyerahan kepada Allah untuk semakin terbang dan melihat kemuliaan Allah, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Mulai hari ini apa yang harus kita lakukan? Selalu ada di tempat tinggi, in the secret place, di tempat di mana Tuhan ada. Selalu harapkan Tuhan. Buat waktu Anda perlu, bahkan berkorban waktu Anda perlu mencari Allah. Anda perlu beribadah, Anda perlu berdoa, Anda perlu membaca firman Allah dan melayani Allah. Itu adalah tempat, right place untuk Raja Wali Allah. Supaya kita tidak tergoda dengan burung gagak, dengan gangguan, tapi kita akan melewati badai dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Saya percaya ketika pujian sedang dinyanyikan, ketika firman sedang disampaikan, kesembuhan sedang terjadi. Kami mendengar kabar ada banyak orang yang didoakan hanya lewat online dan mengalami mujizat. Bukan kami, tapi Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama
lalu dia menggenapi. Kesembuhan sedang terjadi, kekuatan Allah dialirkan. Dapatkah percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita berdoa, saya ingin bersaksi. Ini kesaksian baru terjadi kemarin, belum lama. Anak saya di Amerika, oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, dia lulus dengan selalu terbaik dan itu anugerah Tuhan. Saya pernah cerita anak saya pernah berhenti sekolah, tapi Anda lihat Yesus tidak pernah tertidur. Dia berangkat ke Singapura, ke Amerika oleh anugerah Tuhan, dan kuliah selalu gamma cum laude, magna cum laude, cum laude, cum laude. Satu waktu dia bekerja dan kemudian dia habis izinnya, saudara, untuk perpanjang. Tapi waktu itu mepet karena semua COVID di mana-mana, di Indonesia, di sana juga. Dan lama dia menunggu, belum keluar izin lagi, saudara, untuk dia kerja. Saya dan suami katakan, kamu punya Tuhan yang luar biasa. Kadang iman itu harus melangkah. Belum ada kabar, yakin Tuhan sudah buka jalan. Enggak terjadi apa-apa, saudara. Sampai lewat batas waktu, saya dan suami katakan, enggak, kamu sudah mendapatkan izin. Kalau memang rencana Tuhan, kamu sudah mendapatkan pekerjaan terbaik. Dan semua yang kamu rindukan, Tuhan buka jalan. Saudara, ini lewat waktu loh, bukan lagi tepat waktu, batas waktu lewat. Tapi saudara, Tuhan dikasih favor lagi. Saudara, ada orang yang berkata nggak apa-apa, dikasih kemurahan demi kemurahan, tapi tetap belum dapat izin. Saudara, tapi waktu Tuhan itu selalu tepat waktu. Kemudian dapat kabar, dikatakan dia kaget, dia kaget, surprise, dia dapat izin tinggal. Dia dapat pekerjaan, bahkan karena pekerjaannya cukup jauh, saudara. Baru dia berpikir kalau dia dapat berkat nanti untuk dia beli mobil. Tiba-tiba ada orang yang dia tidak kenal, suami istri, dan kemudian memberikan mobil gratis untuk ukuran Amerika. Nggak mungkin, saudara. Yesus kita tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apapun doa saudara, apapun pergumulan saudara, kadangkala iman itu harus bertindak. Belum terjadi apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita gumulkan, jangan berhenti, do not stop. Maju saudara, kita punya Tuhan yang besar. Katakan kepada iblis, aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar, tapi katakan aku punya Yesus yang luar biasa. Boleh lihat tangan-tangan terangkat, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya. Terima mujizat hari ini. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu, Anda yang sakit, engkau imani, engkau pikirkan, engkau percayai, aku sudah menerima kesembuhan. Nama penyakit itu apa saja tidak dapat mengalahkan nama di atas segala nama. Aku sudah menang, aku sudah sanggup mengampuni, aku sudah dibebaskan, aku sudah dibukakan jalan. Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menjawab doaku. Lebih dari itu, Ama berdoa dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan terangkat ke surga, dan kami percaya kami adalah Raja Wali Allah yang mengangkat tangan, sayap seperti sayap Raja Wali kami. Buka tangan kami, tanda penyerahan kami. Dan hamba berdoa dimanapun setiap kami yang hadir pada saat ini, yang menyaksikan tayangan ini, receive right now double portion anointing, kekuatan yang baru, pengurapan Allah, mujizat kekuatan daripada Tuhan, pintu-pintu yang terbuka, dan recharge, kekuatan yang ditambahkan seperti burung Raja Wali. Anda akan terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi dalam kemuliaan Allah, dan melihat kemuliaan yang dahsyat. Dan seumur hidup engkau akan melihat Yesus yang kau sembah, yang kau layani, yang kau cintai,
tidak menggenapi janji. Jadikan kami pribadi yang selalu ada di tempat tinggi, in the right place, in the secret place, dalam hadirat-Mu, dalam gunung-Mu yang kudus. Dan kami akan menanti-nantikan Tuhan dan melihat kemuliaan Allah. Dan nama-Mu semakin dimuliakan karena Engkau dahsyat, luar biasa. Kami bangga, tidak ada yang seperti Engkau. Demi nama Yesus, semua yang percaya semangat, berjalan tidak lelah, berlari tidak akan pernah lesu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan Amen. Amen. Give to the Lord the big hand. We give you honor, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.